Pada abad ke-17, Jepang merupakan negara yang menerapkan politik isolasi, yakni yang menarik diri dari pengaruh asing, terutama Barat. Politik isolasi ini diterapkan pada saat sampainya Kaisar Meiji menggebrak gerakan baru, yakni gerakan restorasi untuk meningkatkan kondisi Jepang. Restorasi tersebut mengakibatkan Jepang mempunyai ambisi imperialisme, lalu terlibat dalam beberapa peperangan. Dengan demikian, sampai dengan berakhirnya Perang Dunia I, Jepang telah berhasil menguasai banyak daerah. Pada pagi hari tanggal 7 Desember 1941, ratusan pesawat tempur, pengebom, dan pengebom torpedo diluncurkan dari ke-6 kapal induk Jepang dan mengebom pangkalan militer Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii. Dengan Angkatan Pasifik Amerika Serikat hampir keluar dari perkiraan, pihak Jepang bebas dari kebimbangan mengenai kekuasaan Laut Pasifik lain, dan lalu kemudian Jepang terus menjajah Asia Tenggara, seluruh barat daya Pasifik, dan mengulurkan cengkramannya jauh ke Samudra Hindia. Keesokan harinya pada tanggal 8 Desember 1941, Belanda mengikuti jejak sekutu-sekutunya dan menyatakan perang terhadap Jepang. Pada Februari 1942, Jepang mendarat di Sulawesi, lalu hampir seluruh bagian Sulawesi dan Kalimantan sudah dikuasai oleh Jepang. Di bulan Maret pada tahun yang sama, Jepang mendarat di sekitar Pulau Jawa, yakni daerah Kragan, lalu mereka menguasai seluruh Nusantara. Kekuasaan tersebut didapatkan dari perjanjian Kalijati antar pihak Belanda dan Jepang yang memaksa Belanda untuk menyerah tanpa syarat. Kemudian Jepang mulai menyebarkan propaganda untuk meyakinkan rakyat Indonesia, yakni sebagai pemimpin Nippon, pelindung Nippon, dan cahaya Nippon. Kemudian, Jepang bekerja sama dengan beberapa orang di Indonesia untuk membentuk organisasi yang mempersiapkan kemerdekaan. Organisasi tersebut bernama BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai dan diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Hatta. Namun pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan di Nagasaki setelah 3 hari. Bom tersebut membunuh ratusan ribu nyawa, dan kemudian 6 hari setelahnya, Jepang mengumumkan bahwa mereka menyerah tanpa syarat. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta berunding di rumah Laksamana Maeda, lalu merumuskan teks proklamasi yang disaksikan beberapa orang lainnya. Kemudian pagi harinya, tanggal 17 Agustus di kediaman Soekarno, diadakan upacara pengibaran bendera dan proklamasi kemerdekaan.